Windsor di bawah tekanan, hari ketika realita mengalahkan kemegahan kerajaan. Itu adalah acara kerajaan paling rumit yang pernah disaksikan Arthur Edwards sepanjang kariernya. Bukan sekadar acara, tetapi ujian ketahanan manusia yang disamarkan sebagai pernikahan kerajaan. Hari di mana terik matahari yang tak henti-hentinya dan protokol ketat membuat para tamu hampir kelelahan. Harry telah memutuskan dengan tegas untuk menjauhkan media dari setiap sudut, setiap gerak tubuh, setiap momen. Tidak ada yang boleh bocor, tidak ada yang boleh mengganggu citra yang ingin diproyeksikan keluarga kerajaan kepada dunia. Arthur Edwards, yang berusia 85 tahun dan telah mengabadikan sejarah kerajaan selama beberapa dekade melalui kameranya, akhirnya memutuskan untuk memecah keheningannya. Selama beberapa dekade, ia tetap setia pada kebijaksanaan, mengamati senyum dan momen yang dipersiapkan dengan cermat yang lebih disukai monarki untuk dilupakan. Tetapi pada hari itu di Windsor, realitas begitu intens, begitu mengerikan sehingga bahkan bagi seorang veteran yang terbiasa dengan tuntutan kerajaan, itu menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Karena alasan yang sulit dibayangkan oleh sebagian besar orang. Saat melewati gerbang megah Kastil Windsor, sensasi pertama bukanlah kemegahan, sejarah, atau suasana romantis yang mungkin dibayangkan oleh pengunjung manapun, melainkan panas. Panas yang hampir terasa secara fisik, menempel di kulit dan mencekik napas. Dinding batu kuno yang dibangun untuk menahan cuaca Inggris selama berabad-abad telah memerangkap amukan matahari, mengubah kediaman megah itu menjadi oven yang menuntut kesabaran dan daya tahan. Apa yang seharusnya menjadi momen keindahan dan perayaan dengan cepat berubah menjadi ujian untuk bertahan hidup. Para tamu yang berpakaian sesuai tradisi dan etiket adalah yang pertama merasakan beratnya kenyataan. Jas tebal, jaket pas badan, gaun berlapis, dasi kaku, sarung tangan, dan topi tinggi menjadi musuh yang tak terlihat. Udara di dalam kapel terasa pengap, pekat dengan parfum bercampur keringat ratusan orang. Dalam beberapa menit, wajah-wajah mulai berkeringat, riasan mulai luntur, dan kipas tangan dioperkan dengan panik dari tangan-tangan yang memegangnya seperti pelampung. Beberapa pria melonggarkan kerah kemeja mereka dan menyeka keringat dari dahi mereka dengan gerakan yang hampir putus asa, sementara yang lain tampak hampir pingsan. Senyum yang dilihat dunia melalui kamera menyembunyikan rahang yang terkatup rapat dan ketidaknyamanan yang sunyi yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang hadir. Apa yang disiarkan sebagai dongeng di televisi pada kenyataannya adalah perjuangan sunyi melawan kelelahan dan panas yang ekstrim. Di antara mereka yang mengalami hal ini adalah Arthur Edwards, seorang pria yang telah melihat semuanya di pernikahan dan acara kerajaan. Kameranya telah tahan terhadap hujan beku, jalanan yang ramai, dan berjam-jam menunggu bidikan yang sempurna. Dia telah melewati hujan deras di pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana. Basah kuyup tetapi tetap fokus dan telah mengabadikan keanggunan yang mengalir dari pernikahan William dan Kate, hari yang tampaknya berlangsung dengan mudah. Namun, tidak ada yang pernah dialaminya hingga saat itu yang mempersiapkannya untuk Windsor dalam panas yang menyengat itu. Saya ada di sana. Saya membenci hari itu, Edwards mengaku, dengan getaran yang bukan berasal dari usia tetapi dari ketegangan yang terpendam selama bertahun-tahun. Itu bukan hanya pekerjaan yang sulit. Itu, menurutnya, adalah hari profesional terburuk dalam seluruh kariernya. Panasnya sangat brutal, tetapi ketidaknyamanannya jauh melampaui cuaca. Keluarga kerajaan tidak takut dengan kondisi buruk, hujan, dingin, angin. Ini adalah tantangan yang sudah biasa mereka hadapi. Yang membuat hari itu tak tertahankan adalah perasaan bahwa kenyamanan orang-orang yang hadir tidak penting. Setiap keputusan tampaknya dirancang untuk audiens yang sangat spesifik. Dunia yang menyaksikan dari jauh. Para tamu diharapkan tetap diam, tersenyum, dan tenang, tidak peduli seberapa buruk lingkungan sekitarnya. Pesannya jelas. Bertahanlah dalam diam, sementara kamera menangkap keanggunan yang sempurna.
Bagi pers, instruksi Harry merupakan cobaan tambahan. Fotografer seperti Edwards dipindahkan lebih jauh dari biasanya, dipaksa menggunakan lensa 800 mm yang sangat besar untuk mengambil gambar jarak dekat, berjuang melawan panas dan ketidaknyamanan fisik. Tugas menjadi lebih berat, kondisi lebih keras, dan imbalan lebih sedikit. Namun, bagi mereka yang menonton dari rumah, upacara itu tampak sempurna. Bendera berkibar, kerumunan bersorak, dan panggung bermandikan sinar matahari. Narasi kebahagiaan terungkap dengan sempurna di layar. Ilusi kegembiraan sangat kontras dengan kenyataan, pengalaman yang melelahkan dan menyesakkan bagi mereka yang berada di dalamnya. Perbedaan antara persepsi publik dan pengalaman internal adalah cerita tersendiri. Apa yang awalnya dianggap sebagai simbol cinta, persatuan, dan kebahagiaan akhirnya membuat banyak orang kelelahan dan tidak puas. Panas dan ketidaknyamanan hanyalah permukaan. Di baliknya, ketegangan tak terlihat dan hierarki yang tak terucapkan mendefinisikan setiap gerakan dan isyarat. Windsor hari itu lebih dari sekadar menyesakan, itu sangat mengungkapkan. Susunan tempat duduk juga menyampaikan pesan diam-diam. Itu bukan hanya daftar nama dan tempat, itu adalah peta implisit tentang siapa yang penting dan siapa yang mengejutkan tidak. Setiap kursi, setiap baris, setiap posisi mencerminkan politik internal, relevansi yang dirasakan, dan dalam beberapa kasus, pengucilan yang disengaja. Detail-detail ini yang tak terlihat oleh para pengamat meningkatkan tekanan dan menimbulkan ketidaknyamanan tambahan di antara para tamu. Arthur Edwards melihat semuanya, senyum yang dipaksakan, tangan gemetar di balik kipas, gerakan yang diperhitungkan untuk bertahan dalam upacara sambil tetap mematuhi harapan protokol. Baginya, pengalaman ini membuktikan bahwa kisah sebenarnya tidak selalu ditemukan dalam pidato, foto, atau pengumuman resmi. Terkadang, momen yang paling mengungkapkan adalah momen yang terjadi di luar sorotan, di mana etiket dan tradisi bertabrakan dengan realitas manusia. Apa yang seharusnya menjadi rencana sederhana untuk pernikahan kerajaan berubah menjadi upacara hening yang mengirimkan gelombang ketidakpercayaan ke seluruh kapel. Pria dan wanita yang telah mendedikasikan seluruh hidup dewasa mereka untuk mahkota, anggota senior keluarga kerajaan, perwira militer yang berprestasi, ajudan setia, dan pelayan seumur hidup dengan lembut namun tegas diantar ke bangku belakang. Mereka adalah orang-orang yang telah memikul beban tradisi selama beberapa dekade, yang telah berdiri di tengah hujan, dingin, dan bayangan untuk menegakkan monarki. Namun pada hari itu, mereka mendapati diri mereka terpinggirkan, duduk begitu jauh di belakang sehingga mereka merasa lebih seperti penonton daripada pilar institusi. Dan kemudian, siapa yang menggantikan tempat mereka? Bukan teman dekat keluarga atau orang kepercayaan lama. Sebaliknya, kursi-kursi terbaik di tempat acara dipenuhi oleh wajah-wajah terkenal Hollywood. Orang-orang yang hampir tidak memiliki sejarah pribadi dengan pasangan tersebut. Para selebriti tersenyum ke arah kamera, menempati posisi utama seolah-olah menghadiri pemutaran perdana film. Kontrasnya sangat mencolok. Altar, yang dulunya diperuntukkan bagi keluarga dan jemaat setia, kini menyerupai barisan depan upacara penghargaan. Oprah Winfrey yang dilaporkan hanya pernah bertemu pasangan itu sekali dengan bangga menjadi pusat perhatian. George dan Amal Clooney yang menurut sebagian besar laporan sama sekali tidak mereka kenal, duduk dengan posisi yang sama menonjolnya. Di sekitar mereka duduk bintang-bintang lain, influencer, dan tamu-tamu dari industri hiburan. Wajah-wajah yang dikenal publik tetapi asing bagi keluarga kerajaan. Pesan itu jelas, meskipun tidak terucapkan, ketenaran telah mengalahkan kesetiaan. Arthur Edwards, fotografer kerajaan legendaris yang mendedikasikan hidupnya untuk mendokumentasikan momen-momen terpenting monarki, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia telah memotret pernikahan, pemakaman, perayaan jubileum, dan penobatan. Ia telah menunggu dengan sabar dalam segala cuaca, memanjat penghalang, dan mengikuti aturan ketat tanpa mengeluh. Namun kini ia bercanda dengan getir bahwa ia membutuhkan GPS untuk menemukan tempat duduknya. Pemandangannya terhalang, posisinya diremehkan, pengabdiannya selama puluhan tahun dikesampingkan begitu saja.
Sambil menggelengkan kepala, Arthur merangkum ketidakpuasan yang mendalam dengan kata-kata yang blak-blakan. Oprah hanya bertemu mereka sekali, namun ia ada di sana, di depan dan di tengah. Baginya, ini tidak bermakna atau menghormati. Ini adalah tontonan dangkal, sampah dunia hiburan, seperti yang ia sebut, dan ungkapan itu melekat karena dengan sempurna menggambarkan perasaan banyak pengamat. Ini bukan tentang kenangan bersama atau hubungan yang langgeng. Semuanya tampak dipentaskan, dikurasi dengan cermat untuk berita utama, bukan untuk menghormati warisan. Ketidaknyamanan itu tidak terbatas pada interior kapel. Di luar, saat kereta kuda bergerak melewati kerumunan yang bersorak, para fotografer mencari bidikan yang sempurna. Senyuman, lambaian tangan, momen koneksi. Tetapi itu tidak pernah datang. Harry dan Meghan memalingkan muka. Kamera berbunyi, tetapi tidak ada yang tertangkap. Bagi Arthur dan orang-orang sepertinya, itu sangat menghancurkan. Mereka berpaling, katanya singkat. Bagi saya, itu adalah bencana. Bisikan menyebar dengan cepat di antara para tamu. Beberapa saling mencondongkan tubuh, alis terangkat, suara berbisik. Beberapa berkomentar bahwa acara itu lebih mirip acara membangun jaringan daripada pernikahan. Yang lain secara terbuka bertanya-tanya apakah ini perayaan sungguhan atau langkah PR yang terencana. Suasana sakral yang menjadi ciri khas Windsor tampaknya menghilang, digantikan oleh energi pertunjukan yang didorong oleh selebriti. Windsor, sebuah kastil yang syarat dengan sejarah berabad-abad, tiba-tiba terasa asing, di mana tradisi pernah menentukan suasana. Sekarang kemewahan menjadi pusat perhatian, di mana kesetiaan selalu dihargai, tampaknya diabaikan. Perubahan itu halus dalam pelaksanaannya, tetapi sangat besar dalam signifikansinya. Ini menunjukkan bahwa pengabdian yang lama dapat diabaikan, bahwa tugas dapat dikesampingkan, dan bahwa kekuatan ketenaran adalah mata uang baru. Bagi mereka yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk monarki, momen itu sangat memalukan. Mereka tidak hanya duduk lebih jauh ke belakang, mereka secara simbolis disingkirkan. Ini bukan kesalahan kecil atau kelalaian yang tidak disengaja. Bagi banyak orang hal itu terasa disengaja, sebuah pilihan yang jelas untuk mengutamakan ketenaran global daripada loyalitas pribadi. Dan itulah mengapa momen ini masih menyakitkan. Pernikahan kerajaan dimaksudkan untuk menyatukan orang untuk menghormati masa lalu sambil merayakan masa depan. Pernikahan itu seharusnya mengintegrasikan keluarga, tradisi, dan pengabdian menjadi satu tampilan yang kuat. Tetapi pernikahan ini meninggalkan perpecahan yang mencolok. Para loyalis merasa diabaikan, tradisi melemah, dan monarki itu sendiri, untuk pertama kalinya, tampak tidak pasti. Pertanyaan itu terus terngiang lama setelah para tamu pergi dan kamera berhenti merekam. Bagaimana sebuah upacara yang dimaksudkan untuk melambangkan persatuan bisa menjadi sumber perpecahan yang begitu jelas? Bagaimana perayaan sumpah menjadi prioritas untuk visibilitas, dan ketika sebuah pernikahan memprioritaskan swafoto daripada kedaulatan, apa artinya itu bagi masa depan yang seharusnya diwakilinya? Kekacauan berlanjut di resepsi. Jauh dari menjadi sebuah kelegaan atau alasan untuk perayaan, suasana menjadi semakin suram begitu para tamu pindah ke aula resepsi. Apa yang biasanya menjadi pesta yang layak untuk keluarga kerajaan, dengan meja panjang yang dipenuhi makanan lezat, perak berkilauan, dan gelas sampanye yang tak ada habisnya, berubah menjadi resepsi koktail yang elegan, namun anehnya terasa suram selama 1 jam. Makanan pembuka diedarkan di atas nampan kecil yang hampir simbolis, dan suasananya terasa lebih seperti sesi foto daripada perayaan pernikahan yang sesungguhnya. Kontras antara kemewahan yang diharapkan dan kesederhanaan yang disajikan sangat mencolok. Setiap detail, dari makanan hingga pengaturan tempat duduk, tampaknya diperhitungkan dengan cermat untuk foto dan berita utama, tetapi kurang memiliki jiwa dan kehangatan yang menjadi ciri khas pernikahan kerajaan sejati. Bagi banyak yang hadir,
Apa yang seharusnya menjadi momen sukacita dan persatuan menjadi pengingat yang menyakitkan tentang jurang yang semakin lebar antara tradisi dan ketenaran, antara kesetiaan dan pamer. Potongan kecil roti panggang alpukat, makaron kecil, dan hidangan yang lebih mirip dekorasi daripada makanan lenyap dalam hitungan detik meninggalkan perut kosong dan percakapan yang hampir canggung. Ini bukanlah makanan lezat untuk dinikmati. Ini adalah simbol dari penyempurnaan dangkal yang tampaknya memprioritaskan estetika daripada kenyamanan mereka yang hadir. Setiap hidangan tampak lebih seperti properti fotografi daripada isyarat keramahan. Dan bagi Arthur Edwards, seorang fotografer kerajaan veteran yang telah mendokumentasikan puluhan tahun pernikahan dan perayaan kerajaan, pemandangan itu mengecewakan. Porsinya bukan hanya kecil, itu menyedihkan. Aku Edwards membandingkannya dengan kelimpahan dan kemurahan hati pernikahan sebelumnya, seperti pernikahan Charles, di mana tradisi dan kemewahan mengalir bebas, atau pernikahan William, yang dipenuhi dengan kehangatan dan kegembiraan bersama. Bahkan pernikahan Andrew dan Edward yang sering dilupakan oleh publik telah menyampaikan rasa sambutan dan perayaan yang tulus. Sebagai perbandingan, resepsi ini terasa hampa, tanpa kehangatan dan koneksi. Bagi Edwards, kebutuhan untuk meninggalkan Windsor setelah pernikahan itu jelas dan bermakna. Bagi seseorang yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengabadikan sejarah kerajaan, perasaan seperti ini menunjukkan bahwa sesuatu yang penting telah hilang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa minimalisme ekstrem ini tampaknya bukan kebetulan. Setiap detail dihitung dengan cermat, seolah-olah pernikahan itu dirancang lebih untuk terlihat bagus di halaman majalah daripada untuk menumbuhkan hubungan manusia yang tulus. Upacara dan resepsi memukau dari jauh, tetapi dari dekat terasa dangkal dan kurang mendalam. Namun, luka sebenarnya pada hari itu bukanlah kekurangan makanan, tetapi hubungan yang tegang antara mempelai pria dengan pers. Secara tradisional, pernikahan kerajaan adalah kesempatan di mana monarki membuka diri kepada publik melalui media, dengan fotografer dan jurnalis dianggap sebagai sekutu daripada musuh. Tetapi Harry, yang kesal dengan liputan media yang kritis terhadap Meghan, mengubah pernikahannya menjadi tindakan protes diam-diam. Rasa jijiknya sangat terasa, tatapan tajam, penghindaran yang disengaja, dan upaya yang diperhitungkan untuk menghalangi fotografer. Pers, alih-alih menyaksikan momen bersejarah, diperlakukan sebagai musuh yang harus dihukum. Bagi Arthur, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sepanjang kariernya, ia telah mengabadikan momen-momen keintiman dan kepercayaan yang luar biasa, termasuk foto-foto anak-anak William beberapa jam setelah mereka lahir, selalu dengan kerjasama penuh dari mereka. Namun hari itu, ia tidak berhasil mengabadikan satupun gambar yang bermakna. "Saya merasa seperti kami sedang dihukum," kenangnya. Ia memahami rasa sakit Harry. Serangan media terhadap Meghan memang kejam, tetapi pemahaman itu tidak mengurangi kekecewaan. Alih-alih memilih keanggunan, Harry memilih untuk memendam amarahnya, kebencian yang meresap ke dalam suasana dan menodai apa yang seharusnya menjadi peristiwa yang menggembirakan. Itu bukanlah tindakan kewajiban atau penghormatan terhadap tradisi, itu adalah pembangkangan. Hak bersejarah monarki diubah menjadi medan pertempuran, di mana dendam pribadi menjadi pusat perhatian. Pernikahan itu tampak sempurna dari luar, tetapi retak di dalamnya. Arthur tidak hanya menyaksikan hal ini, tetapi ia juga melihat awal dari keterasingan keluarga yang akan semakin dalam seiring waktu. Apa yang dimulai sebagai keretakan halus hampir tidak terlihat di tengah senyuman dan protokol dengan cepat meningkat. Apa yang awalnya ditafsirkan banyak orang sebagai modernitas atau sentuhan kontemporer bagi keluarga kerajaan, kemudian menjadi tanda jelas penentangan terhadap tradisi yang telah berusia berabad-abad. Apa yang disajikan sebagai pembaharuan kehidupan kerajaan segera tampak sebagai penolakan terbuka terhadap norma-normanya. Arthur Edwards, yang telah mengamati generasi keluarga kerajaan dengan saksama, awalnya mengagumi upaya Meghan dalam keterlibatan kerajaannya di awal karier, menyoroti energi dan karismanya.
Harapan untuk babak yang menyeimbangkan modernitas dan tradisi masih ada. Tetapi pernikahan tersebut menjadi titik balik. Ini bukan lagi tentang beradaptasi dengan warisan sambil dengan lembut membentuknya untuk masa depan, tetapi tentang mengirimkan pesan yang kuat. Kami tidak seperti Anda dan kami tidak akan mengikuti aturan Anda. Ritual bersejarah digantikan oleh gerakan-gerakan mencolok yang lebih mengingatkan pada Hollywood daripada Windsor. Khotbah yang panjang, keputusan protokol yang tidak biasa, momen-momen yang dirancang untuk menjadi berita utama dan viral di media sosial. Semua ini menandai jarak yang jelas. Dari situ, jarak semakin melebar. Undangan ke kediaman kerajaan yang syarat dengan sejarah dan kenangan keluarga ditolak. Hotel dan keamanan pribadi dipilih sebagai gantinya. Apa yang seharusnya menjadi pertemuan keluarga yang hangat memudar. Seiring waktu, bahkan ikatan paling dasar pun mulai melemah. Raja Charles, seorang kakek yang ingin melihat cucu-cucunya tumbuh dewasa, melihat Archie dan Lilith terutama melalui foto-foto yang dikirim dari jauh. Salah satu pertemuan pertamanya dengan Archie bukanlah secara langsung, tetapi melalui potongan koran di telepon. Bagi Arthur, ini sangat memilukan, bukan hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak-anak yang kehilangan bagian tak ternilai dari warisan keluarga mereka. Keluarga kerajaan, terlepas dari kekayaan dan upacaranya, tetaplah sebuah keluarga. Sepupu yang tumbuh bersama, liburan bersama, momen-momen tenang di balik tembok istana. Tradisi-tradisi ini menyatukan generasi. Arthur menyesali hilangnya warisan itu. Ikatan yang pernah terbentuk secara alami tidak pernah memiliki kesempatan untuk tumbuh. Masa lalu bersama sedang dihapus, bersama dengan rasa memiliki yang selama berabad-abad telah mendefinisikan kehidupan kerajaan. Yang lebih memperumit situasi adalah kontradiksi yang saya amati. Secara publik, ada pembicaraan tentang melindungi keluarga, kesehatan mental, dan ruang pribadi. Namun, privasi tampaknya digunakan sebagai tameng untuk menjauhkan orang lain, sementara konflik pribadi diubah menjadi hiburan global. Wawancara, kisah pribadi, dan pergumulan keluarga diubah menjadi komoditas publik. Pernikahan yang tampak gemerlap ini pada akhirnya dinodai oleh kekosongan yang mendalam. Kombinasi protokol yang kaku, gestur yang terencana, kebencian pribadi, dan pemutusan hubungan dengan pers tidak hanya menutupi perayaan tersebut, tetapi juga meletakkan dasar bagi keretakan keluarga yang masih terasa hingga kini. Bagi mereka, seperti Arthur Edwards, yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk mendokumentasikan sejarah kerajaan, hari itu mewakili hilangnya sesuatu yang tak terabaikan. Kesempatan untuk berbagi momen otentik yang melampaui fotografi dan catatan sejarah. Warisan keluarga kerajaan sebagai inti dari tradisi dan kasih sayang yang tulus. Bagi Arthur Edwards, sejarah terkini keluarga kerajaan Inggris bukanlah tentang menyembuhkan luka, tetapi tentang menegakkan kendali. Apa yang banyak orang anggap sebagai upaya rekonsiliasi setelah ketegangan keluarga yang mendalam, ia tafsirkan sebagai drama yang diatur dengan cermat, dirancang untuk menghasilkan dampak maksimal pada opini publik. Wawancara terkenal Oprah Winfrey dengan Pangeran Harry dan Meghan Markle, menurut pandangannya, adalah contoh paling jelas dari strategi ini. Tuduhan rasisme dan tuduhan lainnya muncul seperti ledakan, mustahil untuk diabaikan, dengan dampak yang menghancurkan reputasi monarki. Arthur menggambarkan wawancara itu sebagai pertunjukan yang direkayasa, sebuah aksi yang meningkatkan citra Sussex sekaligus mencoreng reputasi keluarga kerajaan di media. Konsekuensinya langsung dan parah. Kepercayaan yang tersisa di antara anggota keluarga hancur, hubungan yang sudah rapuh benar-benar putus, dan jurang pemisah antara kedua belah pihak semakin melebar, membuat rekonsiliasi yang mudah hampir mustahil. Sekali lagi, anak-anaklah yang menanggung akibatnya. Seperti yang ia sendiri tunjukkan, aspek yang paling menyakitkan adalah anak-anak tidak dapat berbagi ikatan keluarga dengan kakek mereka berdasarkan kesinambungan dan hubungan. Ketidakhadiran mereka berbicara lebih keras daripada wawancara atau pernyataan publik apapun.
Apa yang dimulai sebagai kemewahan dan tontonan berakhir dengan isolasi dan keterasingan. Bagi Arthur, itu adalah deklarasi kemerdekaan yang hampir ironisnya tampaknya mengejek institusi yang telah memberi mereka status perlindungan dan hak istimewa selama beberapa generasi. Sistem yang telah menopang dongeng kehidupan nyata kini dipertanyakan secara terbuka, bahkan dikritik oleh mereka yang paling diuntungkan darinya. Setelah puluhan tahun meliput pernikahan kerajaan yang banyak diantaranya dipenuhi dengan cinta, keanggunan, dan martabat yang tulus, Arthur tidak ragu dalam penilaian akhirnya. Ini adalah titik terendah. Bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kesombongan tampaknya mengalahkan kasih sayang. Apa yang seharusnya menjadi momen pemersatuan menjadi babak pembuka dari pertunjukan panjang dan berantakan di mana drama menutupi tugas dan tontonan menggantikan pengorbanan. Bagi pengamat dunia nyata, ini berfungsi sebagai kisah peringatan. Di balik citra yang dipoles dan melodi dongeng, mungkin ada konflik dan ketegangan yang tidak pernah ditunjukkan. Sejarah keluarga kerajaan Inggris mengingatkan kita bahwa bahkan mahkota yang paling mewah pun tidak kebal terhadap kelemahan manusia, di mana kesombongan, rahasia, dan konflik yang belum terselesaikan berkuasa. Bahkan institusi yang paling mengesankan pun dapat mulai retak di bawah beban kekacauan tersembunyi. Dalam konteks ini, Arthur Edwards baru-baru ini memberikan penjelasan yang mengungkapkan detail yang sebelumnya tidak diketahui tentang kelahiran Archie Mountbatten Windsor, putra Harry dan Meghan. Dengan pengalaman hampir 50 tahun meliput keluarga kerajaan, Edwards telah menyaksikan momen-momen intim dan publik monarki, dari perayaan hingga ketegangan yang mendalam. Karyanya melampaui fotografi. Ia adalah pencatat sejarah yang diam dari sebuah institusi yang banyak orang hanya kenal dari jauh. Pada 6 Mei 2019, dunia menyaksikan Harry dan Meghan menyambut anak pertama mereka. Perhatian media terfokus pada London. Berita utama menyoroti setiap gerakan, kilatan cahaya menerangi bagian luar rumah sakit, dan jutaan mata tertuju pada bintang terbaru keluarga kerajaan. Namun, Edwards tidak berada di sana, di luar rumah sakit. Ia berada di Jerman, dalam perjalanan resmi bersama Camilla, yang saat itu bergelar Duchess of Cornwall. Sementara perhatian dunia terfokus pada bayi yang baru lahir, ia sedang memenuhi tugas-tugas kerajaan jauh dari rumah. Bahkan dari jauh, sejarah telah menyusulnya. Edwards mengungkapkan bahwa dialah orang pertama yang menunjukkan foto Archie kepada Camilla. Sekilas, itu mungkin tampak seperti tindakan kecil, hanya menyerahkan sebuah foto. Tetapi dalam monarki, setiap tindakan memiliki makna yang mendalam. Fakta bahwa Camilla menerima foto itu pada saat yang sensitif, setelah bertahun-tahun menjadi sorotan publik dan dinamika keluarga yang kompleks, mencerminkan beban emosional yang menyertai setiap keputusan dalam keluarga kerajaan. Bagi Duchess of Cornwall, melihat foto Archie bukan hanya menerima kabar tentang anggota keluarga baru, itu adalah pengingat tentang bagaimana keluarga dan institusi tersebut sedang melewati masa perubahan dan ketegangan. Yang membuat kelahiran Archie sangat penting adalah cara orang tuanya memilih untuk memperkenalkannya kepada dunia. Selama beberapa dekade, tradisi kerajaan menetapkan bahwa bayi baru lahir harus diperlihatkan hampir segera setelah lahir, biasanya di tangga Lindo Wing Rumah Sakit St. Mary, di mana kamera menangkap setiap sudut dan kerumunan bersorak. Ini adalah norma yang diikuti oleh tokoh-tokoh seperti Pangeran Charles dan Putri Diana, dan kemudian oleh Pangeran William dan Kate Middleton. Harry dan Meghan memilih jalan yang berbeda. Tidak ada penampilan di rumah sakit atau kesempatan langsung untuk berfoto. 2 hari setelah kelahiran, mereka muncul bersama di Kastil Windsor untuk sesi foto yang terkontrol dengan cermat dan intim. Pesannya jelas, ini adalah putra mereka dan mereka akan memutuskan bagaimana, kapan, dan di mana ia akan diperkenalkan kepada dunia. Di mata publik perbedaannya mungkin tampak halus, tetapi dalam hal tradisi kerajaan, itu revolusioner.
Keputusan mereka mewakili keseimbangan antara privasi keluarga dan harapan dari sistem yang secara historis memprioritaskan visibilitas daripada ruang pribadi. Sementara itu, William dan Kate terus mengikuti kebiasaan. Presentasi langsung dan formal anak-anak mereka kepada dunia mematuhi harapan protokol dan tradisi yang telah mendefinisikan monarki selama berabad-abad. Gambar-gambar dari pertemuan ini menjadi tonggak sejarah yang dirayakan, tetapi juga simbol dari visi yang berbeda, di mana upacara dan kewajiban mengalahkan pertimbangan privasi. Dari perspektif ini, kelahiran Archie bukan hanya acara keluarga. Itu adalah tanda evolusi monarki. Generasi berikutnya mulai menempa jalannya sendiri, menyeimbangkan tugas, privasi, dan harapan modern dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendahulunya. Bagi Arthur Edwards, seorang saksi pengulangan kebiasaan kerajaan selama beberapa dekade, perubahan ini tidak mungkin diabaikan. Setiap gerak tubuh, setiap pilihan fotografi, setiap penampilan yang diukur dengan cermat mengungkapkan bagaimana keluarga kerajaan sedang dalam transisi, terjebak di antara tradisi berabad-abad dan tekanan kehidupan kontemporer. Foto yang ditunjukkan Edwards kepada Camilla melambangkan lebih dari sekadar bayi yang baru lahir. Foto itu mewakili momen perubahan saat institusi itu sendiri mulai beradaptasi dengan zaman baru. Bagi mereka yang mengamati dengan saksama, kelahiran Archie bukanlah sekadar tonggak pribadi. Itu adalah sekilas pandang ke masa depan monarki, awal dari bab yang masih ditulis dan manifestasi diam-diam bahwa bahkan di istana tertua sekalipun aturan dapat berubah dan generasi dapat menentukan jalan mereka sendiri. Arthur Edwards bukan sekadar fotografer. Ia adalah saksi hidup sejarah, seorang pria yang pada usia 86 tahun telah mendedikasikan hampir setengah abad untuk secara diam-diam mengamati, mendokumentasikan, dan merekam kehidupan salah satu keluarga paling terkenal di dunia, keluarga kerajaan Inggris. Selama lebih dari 45 tahun, Edwards telah menjadi fotografer resmi keluarga Windsor, menjadi sosok yang hampir sama ikoniknya dengan anggota monarki itu sendiri. Hubungan dekatnya dengan mereka dan pengalaman yang telah ia kumpulkan membuat kisahnya jauh lebih dalam daripada sekadar perjalanan profesional. Ini adalah kisah tentang kesetiaan, kesabaran, dan keahlian di balik lensa. Selama lebih dari 4 dekade, Edwards telah menemani keluarga kerajaan dalam lebih dari 200 tur, mengunjungi 120 negara. Dari istana-istana megah di Eropa hingga sudut-sudut terpencil Afrika dan Asia, kameranya telah menangkap momen-momen publik dan seremonial, serta momen-momen intim yang jarang sampai ke media. Dalam setiap perjalanan, di setiap acara resmi atau pertemuan keluarga, Arthur Edwards selalu hadir, diam, mengamati, menunggu, dan mengabadikan dalam gambar momen-momen singkat yang seiring waktu menjadi sejarah. Namun, fotografinya jauh melampaui pernikahan, pemakaman, atau resepsi resmi. Ia telah mendokumentasikan 7 pernikahan kerajaan, 5 pemakaman, dan 7 kelahiran, menangkap kegembiraan, kesedihan, dan awal kehidupan bagi keluarga kerajaan. Setiap gambar menceritakan sebuah kisah, menawarkan sekilas pandangan intim ke dunia sejarah pribadi yang hanya akan disaksikan oleh segelintir orang. Puluhan tahun kerja ini dirangkum dalam buku terbarunya, Behind the Crown, My Life, Photographing the Royal Family, yang bukan sekadar album foto, tetapi buku harian istimewa yang memungkinkan kita melihat di balik tirai monarki. Di dalamnya, keluarga Windsor berhenti menjadi sekadar figur seremonial dan menjadi manusia nyata dengan emosi, keanehan, dan kerentanan otentik yang jarang terlihat di depan umum. Melalui lensa Edwards, kita melihat senyum tulus, tatapan yang berbicara banyak, dan gestur yang mengungkapkan kemanusiaan di balik mahkota. Yang membuat kisahnya benar-benar menarik bukanlah hanya jumlah momen bersejarah yang telah ia abadikan, tetapi juga hubungan yang telah ia bina secara diam-diam selama beberapa dekade. Sementara sebagian besar fotografer harus menjaga jarak profesional tertentu, Edwards telah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari keluarga kerajaan dengan mahir menyeimbangkan keintiman dengan kebijaksanaan.
yang telah memungkinkannya mengakses adegan-adegan yang jarang dibayangkan orang lain. Karyanya bukan sekadar gambar, itu adalah narasi. Setiap jepretan dari kameranya adalah sebuah cerita yang menangkap momen atau emosi yang sekilas. Ia memiliki bakat khusus untuk memperhatikan detail yang diabaikan orang lain, tawa bersama di antara anggota keluarga, pandangan penuh pertimbangan selama upacara, atau gerakan tenang seseorang yang sedang melamun. Berkat karyanya, persepsi publik terhadap monarki telah berubah. Keluarga Windsor tidak lagi dipandang sebagai simbol yang tak tersentuh, tetapi sebagai manusia mudah didekati dan emosional. Arthur Edwards telah membentuk dalam banyak hal citra modern keluarga kerajaan Inggris. Dari potret formal dan khidmat Ratu Elizabeth II, hingga gambar-gambar spontan dan manusiawi dari generasi muda, foto-fotonya telah mendefinisikan bagaimana publik memandang anggota keluarga kerajaan. Mereka telah memungkinkan orang biasa untuk melihat sekilas kehidupan yang luar biasa, membuat monarki alih-alih tampak tak terjangkau dan seremonial, terasa dekat, emosional, dan sangat nyata. Behind the Crown juga menceritakan kisah Edward sendiri, kesabarannya, dedikasinya, dan hidupnya yang dihabiskan untuk mengamati momen-momen yang sebagian besar orang tidak akan pernah lihat. Buku ini menceritakan bagaimana ia telah menyaksikan sejarah sambil membangun hubungan yang tulus dengan orang-orang yang difotonya. Di dunia di mana akses adalah segalanya, perjalanan Edwards adalah pelajaran tentang penguasaan yang tenang, penguasaan waktu, empati, dan mengetahui kapan harus mengabadikan momen dan kapan harus mundur. Kehidupan Arthur Edwards adalah pengingat bahwa fotografi bisa jauh lebih dari sekadar catatan visual. Ia dapat menghubungkan, menceritakan, dan mengungkapkan kebenaran yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Melalui lensanya, sejarah menjadi pribadi dan monarki menjadi manusiawi. Selama 45 tahun, ia tidak hanya mengambil foto. Ia berdiri di persimpangan tradisi, sejarah, dan kemanusiaan, menyaksikan momen-momen yang mendefinisikan sebuah keluarga, sebuah bangsa, dan hubungan dunia yang menakjubkan dengan keluarga kerajaan. Dalam buku Behind the Crown, Edwards mengajak kita masuk ke dunianya, sebuah alam semesta upacara yang memukau, momen keluarga yang intim, dan drama kehidupan nyata yang tenang di balik kemegahan tersebut. Ini adalah kisah tentang kepercayaan, kelanggengan, dan kemampuan untuk melihat melampaui hal-hal yang tampak jelas. Yang terpenting, ini adalah pengingat bahwa di balik setiap mahkota dan gelar kerajaan terdapat orang-orang yang kehidupannya sama kompleks, kaya, dan menariknya dengan kehidupan kita sendiri. Dan selama beberapa dekade, Arthur Edwards telah hadir untuk mengabadikan semuanya.